Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang debt investment. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Angelia Marsadeva dengan NPM akhir 153. Perkenalkan, nama saya Feby Ferausnia dengan NPM akhir 213. Nama saya Livia Warda Ramadhani dengan NPM akhir 224. Saya Rita Nur Agustin dengan NPM akhir 245. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang equity investment atau investasi ekuitas. Nah, investasi ekuitas sendiri merupakan bentuk investasi yang melibatkan kepemilikan atas saham suatu perusahaan. Nah, baik itu saham biasa, preferred, atau jenis saham lainnya, beserta hak-hak terkait yang melekat pada kepemilikan tersebut. Nah, investasi ini diukur berdasarkan harga pembelian saham dan biaya broker yang timbul dalam proses pembelian tersebut biasanya dicatat sebagai beban. Perlakuan akuntansi untuk investasi ekuitas sangat bergantung pada persentase kepemilikan investor atas perusahaan yang sahamnya dibeli. Nah, ada beberapa kategori kepemilikan dan perlakuan akuntansinya. Yang pertama itu ada kepemilikan kurang dari 20%. Itu dicatat dalam nilai wajar. Nah, dalam kasus ini, investor itu dianggap memiliki kepentingan yang pasif dalam perusahaan yang sahamnya dibeli. Artinya, investor tidak memiliki pengaruh yang signifikan atas kebijakan dan operasi perusahaan. Investasi ini biasanya dicatat pada nilai wajar dan perubahan nilai wajar tersebut diakui dalam laporan laba rugi. Nah, yang kedua ada kepemilikan antara 20% hingga 50%. Nah, kepemilikan ini dicatat sebagai metode ekuitas. Pada tingkat kepemilikan ini, investor itu dianggap memiliki pengaruh signifikan atas perusahaan yang sahamnya dibeli. Nah, investor dapat mempengaruhi kebijakan dan operasi perusahaan, meskipun tidak memiliki kontrol penuh. Metode ekuitas digunakan untuk mencatat investasi ini, di mana investasi awal dicatat pada biaya perolehan dan kemudian disesuaikan untuk perubahan dalam ekuitas investor dalam perusahaan. Nah, yang terakhir ada kepemilikan lebih dari 50% ini dicatat dalam laporan konsolidasi. Dalam kasus ini, investor memiliki kepentingan pengendalian atas perusahaan yang sahamnya dibeli. Nah, artinya investor memiliki kontrol penuh atas kebijakan dan operasi perusahaan. Dalam situasi ini, laporan keuangan investor dan perusahaan yang sahamnya dibeli itu biasanya dikonsolidasi sehingga aset, liabilitas, pendapatan, dan beban dari kedua perusahaan itu digabungkan dan dilaporkan sebagai satu entitas ekonomi. Jadi, perlakuan akuntansi untuk investasi ekuitas sangat bergantung pada tingkat kepemilikan dan pengaruh yang dimiliki oleh investor atas perusahaan yang sahamnya dibeli. Nah, ini memastikan bahwa laporan keuangan investor itu mencerminkan secara akurat sifat dan dampak dari investasi tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jika investor memiliki kurang dari 20% saham. Nah, jika hal tersebut terjadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, maka investor tersebut dianggap tidak memiliki pengaruh yang signifikan atas perusahaan tersebut. Menurut Standar Pelaporan Keuangan Internasional atau IFRS, investasi seperti ini umumnya diklasifikasikan dalam dua kategori, tergantung pada tujuan investor. Yang pertama itu ada held for trading atau HFT. Dalam investasi ini itu dimiliki dengan tujuan untuk diperdagangkan dalam jangka pendek dengan harapan memperoleh keuntungan dari fluktuasi harga pasar. Investasi yang diklasifikasikan sebagai held for trading dicatat pada nilai wajar dan laba rugi yang belum direalisasi, yaitu perubahan nilai wajar, dan diakui dalam laporan laba rugi. Artinya, setiap kenaikan atau penurunan nilai investasi tersebut akan mempengaruhi laba perusahaan.
Nah, yang kedua ada non-trading atau available for sale and FVOCE atau fair value through order comprehensive income. Jika investasi dimiliki untuk tujuan lain yang tidak termasuk trading, seperti untuk tujuan strategis atau untuk memenuhi persyaratan operasional di suatu wilayah, maka investasi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai non-trading. Dalam hal ini, investasi tetap dicatat pada nilai wajar, tetapi laba dan rugi yang belum direalisasi tidak diakui dalam laporan laba rugi. Sebagai gantinya, perubahan nilai wajar tersebut dilaporkan dalam penghasilan komprehensif lain atau Other Comprehensive Income atau OCI. Ini berarti bahwa perubahan nilai investasi tidak langsung mempengaruhi laba bersih, tetapi dilaporkan secara terpisah dalam laporan keuangan. Nah, dengan demikian, perlakuan akuntansi untuk investasi dengan kepemilikan kurang dari 20% itu sangat bergantung pada tujuan investor dalam memiliki investasi tersebut. Jika tujuannya adalah untuk trading, maka perubahan nilai investasi akan mempengaruhi laba rugi. Namun jika investasi itu dimiliki dengan tujuan lain, maka perubahan nilai tersebut dilaporkan dalam OCI dan tidak langsung mempengaruhi laba rugi. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait equity investment trading income. Nah, di sini ada contoh. Jadi tanggal 3 November 2022 perusahaan Republik itu membeli saham biasa dari 3 perusahaan, di mana setiap investasinya itu di bawah 20%. Nah, dan ini ada beberapa saham yang dibeli, yaitu saham dari perusahaan Burberry dengan harga perolehan 259.700 euro, dan dari Nestle dengan harga perolehan 317.500, dan dari Senregis Pulp Co dengan harga perolehan 141.350 dengan total biaya yang dikeluarkan yaitu 718.550. Dan Republik itu mencatat investasi ini dengan jurnal equity investment pada cash. Equity investment sebesar 718.550 dan cash di kredit senilai 718.550. Kemudian pada saat 6 Desember 2022 Republik itu menerima cash dividen senilai 4.200 dari saham biasa dari perusahaan Nestle, dan Republik itu mencatat dengan jurnal cash pada dividen revenue atau cash pada pendapatan dividen senilai 4.200.000. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2022 Republik itu mengumumkan portofolio. Kemudian pada 31 Desember 2022 ada portofolio dari Republik, yaitu seperti yang ada di tabel equity investment portfolio, dengan investasi Burberry, dengan investasi di perusahaan Burberry dengan carrying value-nya 259.700 yaitu biaya perolehannya, dan juga ada fair value 275.000 yaitu nilai pasar saat ini. Kemudian ada unrealized gain or loss senilai 15.300. Kemudian perusahaan Nestle dengan carrying value-nya 317.500 dengan fair value 304.000 dengan unrealized loss 13.500. Kemudian dari Senregis Pulp Co dengan carrying value-nya 141.350 dan fair value-nya 104. Nah, ini ada unrealized loss-nya 37.350. Sehingga fair value adjustment-nya itu unrealized loss-nya itu senilai 35.550. Kemudian di 23 Januari 2023 Republik itu menjual saham biasa dari perusahaan Burberry. Ia menerima uang senilai 287.220 dan di jurnal cash pada equity investment dan gain on sale of investment. Jadi cashnya itu senilai 287.220
87.220 dengan equity investmentnya itu 259.700 dan dia untung 27.520 dan itu masuk ke akun gain on sale of investment. Dan pada tanggal 10 Februari 2023, Republik itu membeli saham senilai 255.000 euro dari Continental Tracking saham biasa, yaitu terdiri dari 20.000 lembar saham, di mana satu lembar sahamnya itu senilai 12,75 euro. Dan juga dengan komisi brokernya itu 1.850. Seperti yang ada pada portofolio di atas, di mana di Continental Tracking carrying value-nya 255.000. Itu sudah komisi brokernya itu sudah dibebankan dan fair value-nya 278.350 dan ada unrealized gain-nya 23.350 euro. Dan di perusahaan Nestle di mana tadi carrying value-nya 317.500 dan fair value-nya itu 362.550 dan ada unrealized gain-nya 45.50 euro. Dan dari perusahaan Synregis Pulpco dengan carrying value 141.350 dan fair value-nya 139.50 euro dan unrealized loss-nya itu senilai 2.300 dengan total unrealized gain senilai 66.100. Kemudian pada 31 Desember fair value Republic Equity Investment itu dengan carrying value 66.100 dengan jurnal fair value adjustment pada unrealized holding gain or loss dengan senilai 101.650 euro. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang equity investment non-trading OCI. Yang pertama, perubahan nilai wajar yang belum direalisasi karena adanya saham yang belum terjual, itu tuh tidak bisa masuk ke laba rugi, tetapi dimasukkan ke dalam Other Comprehensive Income atau yang disebut juga dengan OCI. Lalu, setiap akhir periode pelaporan, nilai investasi itu dicatat sesuai dengan harga pasar terbaru atau fair value, bukan dari harga belinya. Lalu selanjutnya, jika perusahaan tempat kita berinvestasi itu membagikan dividennya, maka jumlah tersebut itu diakui sebagai pendapatan dividen dalam laporan laba rugi. Lalu yang terakhir, penilaian itu dilakukan per investasi atau individual basis, bukan digabungkan sebagai satu portofolio. Jadi setiap investasi itu punya catatan fair value adjustment-nya sendiri. Next. Berikut ini ada illustrative transaction-nya. Yang pertama yaitu perolehan 1.000 saham itu seharga 20.750 euro. Nah, itu dicatat sebagai equity investment sebesar harga beli. Lalu selanjutnya yaitu ada menerima cash dividend sebesar 450 euro. Nah, karena ini adalah dividen cash, maka perusahaan itu mengakui pendapatan dividennya sebesar 450 euro. Lalu yang terakhir ada pada 31 Desember itu dilakukan penyesuaian nilai wajar dan tercatat keuntungan belum terrealisasi itu sebesar 3.250 euro. Nah, itu tuh diperoleh dari nilai pasar saham itu naik yang awalnya 20.750 euro itu harga belinya awal, itu bisa menjadi 24.000 euro. Nah, jadi selisih kenaikannya itu sekitar 3.250 euro yang tidak diakui di laba rugi, melainkan itu masuk ke Other Comprehensive Income, yaitu atau bisa disebut juga dengan OCI. Next. Selanjutnya kita beralih ke financial statement. Jadi investasi itu dicatat sebesar nilai wajar yaitu 24.000 euro dan juga selisih kenaikannya itu tadi dimasukkan ke ekuitas yang OCI sebesar 3.250 euro. Lalu untuk dividen kasnya sendiri itu masuk ke dalam pendapatan sebesar 450 euro. Sedangkan kenaikan nilai wajarnya yang sebesar 3.250 euro itu diakui di Other Comprehensive Income atau OCI.
Lalu di mana pada tahun 2023 itu nilai investasinya itu turun dari 24.000 euro itu menjadi 22.500 euro, sehingga muncul kerugian yang belum terrealisasi yaitu sebesar 1.500 euro itu dicatat pada bagian ekuitas yang OCI. Next. Lalu selanjutnya ada adjustment to carrying value of investment. Yang pertama, nilai wajar turun menjadi 22.500 euro sehingga menimbulkan rugi belum terrealisasi sebesar 1.500 euro. Nah, penurunan ini tuh dicatat sebagai unrealized holding loss other comprehensive income atau OCI karena sahamnya tuh belum dijual tapi nilainya sudah turun. Jadi meskipun belum ada transaksi jual, laporan keuangan tuh tetap mencerminkan turunnya nilai pasar. Lalu yang kedua yaitu ada penjualan saham seharga 22.500 euro. Jadi, perusahaan itu menjual seluruh saham yang dimilikinya dengan harga pasar saat itu, yaitu sebesar 22.500 euro. Lalu hasil penjualannya itu masuk sebagai kas. Nah, karena investasinya itu sudah dinyatakan pada nilai wajar, maka tidak ada laba ataupun rugi tambahan saat dijual nantinya. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode ekuitas. Metode ekuitas itu merupakan salah satu metode akuntansi untuk investasi pada perusahaan lain. Metode ini digunakan ketika perusahaan investor memiliki pengaruh terhadap perusahaan investi. Nah, pengaruh signifikan berarti investor ini dapat ikut terlibat ke dalam kebijakan operasional maupun kebijakan keuangan investasi, meskipun tidak sampai memiliki kendali penuh. Nah, biasanya kepemilikan saham sebesar 20% sampai 50% itu tuh dianggap cukup untuk menunjukkan adanya pengaruh signifikan. Nah, namun pengaruh signifikan tidak hanya dilihat dari persentase kepemilikan saja, tetapi juga bisa ditunjukkan melalui beberapa hal. Misalnya ada perwakilan dari investor dalam dewan direksi, adanya partisipasi dalam kebijakan perusahaan, lalu jika adanya transaksi material atau antara perusahaan dan adanya pertukaran manajerial atau penyediaan teknologi yang penting. Nah, dalam metode ekuitas ini, pada awalnya investasi dicatat sebesar biaya perolehannya. Setelah itu, jumlah investasi disesuaikan setiap periode dengan sesuai dengan kinerja perusahaan investi. Jika investi memperoleh laba, maka bagian laba tersebut bertambah nilai investasi bagi investor. Lalu, sebaliknya, jika investi mengalami kerugian, maka nilai investasi investor ini akan berkurang. Sementara itu, dividen yang diterima oleh investor dari investi ini tuh tidak diakui secara pendapatan, melainkan justru mengurangi jumlah investasi yang tercatat. Dan jika dibandingkan dengan metode nilai wajar, terdapat perbedaan yang cukup penting. Pada metode nilai wajar, itu tuh investor hanya mencatat dividen yang diterima sebagai pendapatan, sehingga tidak mencerminkan secara penuh kinerja investi. Sedangkan pada metode ekuitas itu investor mencatat bagian laba atau rugi investi sehingga lebih merepresentasikan hubungan ekonomi yang sebenarnya antara kedua perusahaan tersebut. Nah, sebagai contoh, misalnya Maxi Company ini kan memiliki 20% saham mini company. Nah, jika menggunakan metode nilai wajar, Maxi hanya melaporkan dividen yang diterima dari mini sebagai pendapatan. Tetapi, jika menggunakan metode ekuitas, Maxi melaporkan bagian laba mini sebagai kenaikan nilai investasinya. Sedangkan dividen yang diterima justru mengurangi investasi tersebut. Dengan cara ini, kinerja keuangan mini akan lebih tercermin dalam laporan keuangan Maxi. Nah, walaupun begitu, dalam praktiknya metode ekuitas juga memiliki tantangan. Jika investi mengalami kerugian yang besar, maka investor juga harus menyesuaikan investasinya dengan mencatat kerugian tersebut. Bahkan apabila kerugian investi melebihi jumlah investasi yang dicatat, maka metode ekuitas ini dihentikan dan investor tidak lagi mengakui kerugian tambahan.
Dapat disimpulkan kalau metode ekuitas ini tuh metode akuntansi yang memberikan gambaran lebih realistis mengenai hubungan ekonomi antara investor dengan investee. Dengan metode ini, investor tidak hanya mengakui dividen yang diterima, tetapi juga ikut mengakui laba maupun rugi dari perusahaan yang telah diinvestasikan. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan ini menjadi lebih representatif. Sekian pemaparan yang dapat kelompok kami sampaikan tentang equity investment. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian yang disengaja maupun tidak kami sengaja. Kami berharap apa yang telah kami paparkan itu dapat memberikan tambahan pengetahuan serta pemahaman baru bagi kita semuanya mengenai topik yang kita bahas hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.